Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ade Nur Rohim, MEI CDIF. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema tata kelola dan kelembagaan ZIS. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya Hilmi Delpinarigi dengan NIM 003. Saya Faiza Nadira Rehanisa dengan NIM 001. Saya Azra Aziza dengan NIM 014. Saya Hidayah Stiorini dengan NIM 018. Oke, kita langsung ke pembahasan. Latar belakang. Permasalahan ekonomi adalah hal yang krusial bagi kehidupan baik secara individu, masyarakat, dan negara. Kesejahteraan dan ketentraman hidup suatu negara dapat dilihat dari gambaran ekonomi masyarakatnya. Permasalahan ekonomi selalu berhubungan dengan angka kemiskinan. Dan kemiskinan menjadi hal yang sangat ditakuti oleh setiap orang, karena kemiskinan berdampak kepada permasalahan multidimensional berupa pendidikan, sosial, kesehatan, dan politik. Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan memberdayakan umat melalui zakat, infak, dan sedekah. ZIS memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat. Apabila potensi dana ZIS dapat dikelola dengan baik oleh pengelola badan amil zakat maupun lembaga amil, maka kemiskinan akan semakin berkurang setiap tahunnya. Karena ZIS dapat menjadi instrumen ekonomi yang memiliki kekuatan atau efek domino dalam pengentasan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan baru, pendapatan dan daya beli kaum duafa, dan mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat. Regulasi. Sejarah tentang regulasi zakat di Indonesia diwarnai dengan pergulatan yang sangat panjang, serta tarik ulur antara kepentingan Islamis politik dan kepentingan Islamis kultural, dan bahkan kepentingan kolonial penjajah dalam upaya mengatur undang-undang zakat. Sampai akhirnya munculnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yaitu pembentukan Basnas dibentuk oleh pemerintah pada tingkat nasional, oleh gubernur pada tingkat provinsi, oleh bupati atau wali kota pada tingkat kabupaten atau kota, dan oleh camat pada tingkat kecamatan. Dalam undang-undang ini, BAS atau LAS memiliki tugas yang sama, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. LAS memiliki tugas bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya, sehingga dalam undang-undang ini, BAS yang dibentuk oleh pemerintah dan LAS yang dibentuk oleh masyarakat memiliki posisi yang sejajar dalam pengelolaan zakat, baik dalam tugas, wewenang, maupun pertanggungjawabannya. Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infak, sedekah, wasiat waris, dan kafarat. LAS dibentuk oleh masyarakat, dan masyarakat memiliki wewenang dalam mengelola zakat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya tentang zakat, di mana undang-undang ini merupakan bentuk dari penggabungan pasal-pasal sebelumnya secara menyeluruh untuk mengintegrasikan pemahaman menjadi satu. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 agar kedepannya pengelola zakat yang dimana dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas bisa ditingkatkan lagi menyesuaikan dengan legalitas dan perundang-undangan yang ada. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini, Basnas di semua tingkatan, mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat kota dan kabupaten dibentuk oleh menteri. Dalam undang-undang ini, BAS maupun LAS memiliki tujuan yang sama, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Posisi Basnas lebih tinggi dari LAS dalam pengelolaan zakat. LAS memiliki tugas membantu pelaksanaan dari tugas Basnas. LAS dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam, yang hanya diberi izin saja yang boleh mengelola zakat, dan LAS melaporkan pertanggungjawabannya kepada Basnas dan pemerintah. Selain diatur pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, regulasi atau peraturan tentang pengelolaan zakat juga diatur pada
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah, serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Lalu Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi dalam pengelolaan zakat. Lalu Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Basnas Nomor 001/BP Basnas /12/2010 tentang pedoman pengumpulan dan pentasyarufan zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional. Selanjutnya, keputusan Ketua Basnas nomor keputusan 016/BP/Basnas/12/2015 tentang nilai nisab zakat pendapatan atau profesi tahun 2016 dan keputusan Ketua Basnas nomor 142 tahun 2017 tentang nilai nisab zakat pendapatan tahun 2017. Selanjutnya ada kelembagaan organisasi pengelola zakat atau OPZ beberapa tahun terakhir menjadi organisasi yang mengalami perkembangan pesat baik secara kuantitas, yaitu jumlah yang semakin banyak dan beragam, maupun secara kualitas, yaitu kualitas kelembagaan yang semakin baik. Hal tersebut disebabkan oleh kepercayaan masyarakat kepada OPZ semakin terlihat, yaitu mempercayakan atau menitipkan dana zakatnya kepada OPZ. Apalagi adanya kesenjangan antara potensi zakat yang sangat besar sedangkan penghimpunan zakat yang masih sangat kecil, sehingga pembenahan tata kelola zakat dilihat dari aspek kelembagaan menjadi hal penting. Organisasi pengelola zakat atau OPZ adalah organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Yang dimaksud dengan OPZ terbagi menjadi dua, yaitu OPZ berbasis pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di tingkat pusat, provinsi, kota, atau kabupaten. Dan OPZ berbasis masyarakat, yaitu Lembaga Amil Zakat atau LAS, yaitu LASNAS dan LASDA. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Dibentuknya Basnas adalah dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara struktural, Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga kedudukannya akan disesuaikan dengan struktural pemerintah. Yang pertama, Badan Amil Zakat Nasional, yaitu untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Basnas. Yang kedua, berkedudukan di ibu kota negara maupun lembaga pemerintahan non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas, Basnas menyelenggarakan fungsi pertama perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Yang kedua, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kota atau Kabupaten. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota madya, dibentuk Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten atau Kota. Basnas Provinsi dibentuk oleh Menteri atau usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan Basnas. Basnas Kabupaten atau Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati atau Wali Kota setelah mendapat pertimbangan Basnas. Dalam hal Gubernur atau Bupati atau Wali Kota tidak mengusulkan pembentukan Basnas Provinsi atau Basnas Kabupaten atau Kota. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Basnas Provinsi atau Basnas Kabupaten atau Kota setelah mendapat pertimbangan Basnas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Basnas, Basnas Provinsi, dan Basnas Kabupaten atau Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
Selanjutnya ada lembaga amil zakat atau LAS. Ketentuan umumnya itu pembentukan LAS wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Yang kedua, izin diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: 1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Yang kedua, berbentuk lembaga berbadan hukum. Yang ketiga, mendapat rekomendasi dari Basnas. Yang keempat, memiliki pengawas syariat. Yang kelima, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Yang keenam, bersifat nirlaba. Yang ketujuh, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Yang kedelapan, bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala. Selanjutnya ada penggolongan lembaga amil zakat atau LAS. Dilihat dari sejarah pendirian LAS yang menjadi target populasi penelitian ini, terbagi menjadi 4 kelompok berdasarkan alasan dan sejarah pendirian. Yang pertama adalah LAS yang berbasis masjid. Umumnya, pendirian LAS ini sebagai akibat dari perkembangan yang pesat dalam manajemen masjid dan kepercayaan masyarakat atau jemaah masjid, khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan masjid atau termasuk dana ZIS oleh DKM Masjid. Selanjutnya, adanya dana yang besar harus dikelola lebih profesional melalui pendirian LAS sebagai bentuk tanggung jawab pengelola dan untuk meningkatkan peran masjid kepada masyarakat, baik masyarakat sekitar masjid maupun masyarakat luas. Yang kedua adalah LAS yang berbasis organisasi massa atau ormas. Umumnya, LAS didirikan dalam rangka menjadi media untuk meningkatkan peran organisasi massa bagi masyarakat, baik masyarakat anggota organisasi massa tersebut maupun masyarakat luas. Yang ketiga adalah LAS berbasis perusahaan atau corporate. Umumnya, pendirian LAS ini sebagai bagian dari program pertanggungjawaban sosial perusahaan atau CSR. Selanjutnya, untuk mengelola dana CSR, perusahaan yang besar, perlu lembaga yang profesional, diantaranya dengan mendirikan LAS. Kemudian diharapkan dengan pendirian LAS, program-program CSR perusahaan akan lebih terarah, bersifat sistematis, dan berdampak jangka panjang, juga meningkatkan peran perusahaan bagi masyarakat, khususnya bidang sosial kemasyarakatan. Yang keempat adalah berbasis sebagai organisasi pengumpulan zakat atau OPZ. Alasan pendirian LAS ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat atau civil society berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS yang lebih profesional. Selanjutnya ada tata kelola yang baik pada OPZ. Yang pertama ada transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan memberikan informasi material terkait dengan organisasi kepada pemangku kepentingan. Transparansi meliputi keterbukaan dalam memberikan informasi yang tepat waktu, memadai, akurat, jelas, dapat diperbandingkan, mudah diakses oleh publik. OPZ harus menyediakan informasi tentang keuangan dan pengelolaan zakat yang mudah setiap saat. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas meliputi bagaimana OPZ mengatur tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi. Untuk tujuan ini, OPZ mempunyai aturan Standard of Operation atau SOP untuk setiap kegiatan pengelolaan zakat, mulai dari SOP menerima tamu sampai SOP bagaimana mencatat dana ZIS yang masuk. Menggunakannya pada kegiatan yang diadakan OPZ dan membuat laporan keuangan. Untuk menjamin bahwa kompetisi pengelola sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, maka OPZ harus melakukan pelatihan-pelatihan, yaitu role play, untuk mempraktikkan SOP yang ada, seperti SOP dalam melayani penyumbang dana penerima dana ZIS, pelatihan tentang PSAK 109 sebagai pedoman dalam pelaporan keuangan pengelolaan dana ZIS. Yang ketiga ada keadilan atau kewajaran. Dalam hal keadilan, setiap OPZ harus memastikan bahwa para penerima dana ZIS yang terdiri dari 8 golongan mendapatkan haknya secara adil, yaitu sebesar 1/8 bagian dari dana zakat. Namun demikian, untuk menyalurkan dana ZIS, masing-masing OPZ mempunyai ketentuan sendiri. Sebagai contoh, penyaluran dana infak untuk operasional atau amil paling banyak 20% pada LAZ atau LAS. Yang keempat ada responsibilitas. Responsibilitas meliputi tanggung jawab OPZ terhadap kelangsungan hidup organisasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan menjamin bahwa pengelolaan ZIS yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan merupakan bagian dari responsibilitas OPZ. Hal ini diwujudkan dalam program-programnya yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan layanan sosial. Yang kelima ada independensi. Independensi atau kemandirian ditandai pada suatu keadaan di mana organisasi dikelola tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak-pihak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip organisasi yang sehat. Dalam melaksanakan tugasnya, OPZ harus berpegang pada garis kebijakan organisasinya. Namun, pengelola OPZ tetap berkoordinasi dengan pengurus dan juga organisasi atau yayasan terkait dengan OPZ tersebut. Selanjutnya ada Zakat Core Principles. Pada tahun 2016 diperkenalkan sebuah standar pengelolaan zakat yang bernama Zakat Core Principles atau ZCP dalam forum World Humanitarian Summit of United Nations atau Forum Kemanusiaan PBB yang diselenggarakan di Istanbul, Turki. Akhirnya ZCP merupakan inisiatif Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia yang bekerjasama dengan Basnas dan IRTI IDB atau Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank. ZCP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen zakat agar semakin efektif dalam mobilisasi dana sosial publik bagi peningkatan kesejahteraan umat di berbagai belahan dunia. Untuk mendukung penerapannya di berbagai negara, prinsip-prinsip utama pengelolaan zakat disusun dengan memperhatikan kondisi spesifik di masing-masing negara. Mendorong pengelolaan yang lebih governance, akomodatif, dan sejalan dengan kerangka peraturan yang terkait dengan subsektor keuangan syariah lainnya, serta mendukung konektivitas dengan sektor real dan pembangunan modal manusia. Zakat Core Principles atau ZCP merupakan sebuah dokumen yang berisi 18 prinsip yang mengatur 6 aspek atau dimensi utama pengelolaan zakat. Next. 6 aspek atau dimensi utama pengelolaan zakat. Yang pertama ada dimensi dasar hukum, terdapat pada ZCP 1 sampai dengan ZCP 3. Yang kedua ada pengawasan zakat, itu terdapat pada ZCP 4 sampai dengan ZCP 6. Yang ketiga tata kelola zakat, terdapat pada ZCP 7 dan sampai dengan ZCP 8. Yang keempat, fungsi intermediasi terdapat pada ZCP 9 dan ZCP 10. Yang kelima, manajemen risiko terdapat pada ZCP 11 sampai dengan ZCP 14. Yang keenam, tata kelola syariah terdapat pada ZCP 15 sampai dengan ZCP 18. Next. Pengimplementasian instrumen zakat pada kebijakan fiskal di negara Islam. Implementasi pada negara muslim yang pertama adalah Indonesia yang tidak ada landasan legal yang mewajibkan pembayaran zakat. Zakat hanya bersifat wajib secara religius, tetapi telah terintegrasi dengan peraturan pajak, di mana wajib zakat dapat mengajukan klaim atas pembayaran zakatnya sebagai pengurangan zakat. Zakat didistribusikan kepada 8 asnaf berdasarkan skala prioritas terutama fakir miskin. Zakat dapat digunakan untuk kegiatan produktif guna meningkatkan kualitas hidup. Dalam beberapa aspek Indonesia memiliki keunggulan pada lembaga pengelola zakat dengan jumlah dan cakupan yang luas, dan hadirnya lembaga pengawas eksternal yang lebih menguatkan opini dan pertanggungjawaban. Namun terdapat kekurangan pada tingkat regulasi dan parsial modelnya yang tidak meningkat sehingga potensi yang ada belum dapat dicapai. Negara muslim kedua yaitu Sundan. Pembayaran zakat di Sundan ini memiliki prinsip wajib bagi warganya dengan disertai penerapan sanksi bagi yang mengabaikan. Untuk non-muslim di Sundan sendiri wajib membayar pajak solidaritas sosial. Zakat didistribusikan kepada 8 asnaf berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan mustahik, dan zaki diperbolehkan membagikan kepada mustahik dari keluarga dekat sebesar 20% dari dana wajib zakat. Selebihnya 80%-nya disalurkan kepada melalui Dewan Zakat. Keunggulan Sundan dibanding Indonesia sendiri dan Kuwait sendiri diantaranya pada tingkat regulasi dengan komprehensif model yang mencakup aturan manajemen zakat, serta pembayarannya sifatnya mengikat baik individu maupun perusahaan dengan syarat yang ditentukan. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak mengikut sertakan lembaga zakat swasta seperti di Indonesia dan Kuwait. Selanjutnya, negara muslim yang ketiga adalah Kuwait.
pembayaran zakat di Kuwait sendiri memiliki prinsip sukarela bagi individu, namun wajib bagi perusahaan swasta. Perusahaan swasta bebas dari kewajiban pajak, namun wajib menyisihkan 1% dari keuntungannya untuk keperluan pembayaran zakat. Dewan Zakat Kuwait mendistribusikan zakat kepada semua 8 asnaf, terutama fakir miskin, orang yang membutuhkan, dan fisabilillah. Dan diwujudkan dalam 3 program, yaitu sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan program kesejahteraan sosial masyarakat. Dibandingkan dengan Indonesia dan Sunda, Kuwait bisa dibilang sedikit unik pada beberapa aspeknya. Diawali pada tingkat regulasi yang memisahkan model dan sifat pungutan antara individu dengan partial model dan perusahaan dengan komprehensif model. Selanjutnya, sama dengan Indonesia, Kuwait juga mengikut sertakan komite zakat swasta dalam memberikan pelayanan zakatnya. Walaupun dalam aspek lembaga pengawas tidak terlihat adanya pihak eksternal pemerintah, Kuwait tetap mendapatkan tren positif dari masyarakatnya dalam membayar zakat, sehingga sering kelebihan dana zakat dan sering terlibat dalam pengentasan kemiskinan internasional. Selanjutnya ada kesimpulan, di Indonesia kemiskinan dan pemberantasan kemiskinan pada dasarnya masih menjadi masalah yang perlu dibenahi, baik dilihat dari sudut ekonomi, sosial, maupun dari berbagai kategori kemiskinan lainnya. Sebenarnya, Islam memiliki cara untuk meningkatkan perekonomian dengan memperdayakan umat melalui zakat, infak, dan sedekah atau ZIS. Untuk potensi zakat sendiri di Indonesia ini sudah sangat baik, namun dalam penghitungannya masih sangat rendah. Untuk itu, organisasi pengelola zakat atau OPZ harus memiliki tata kelola yang baik melalui pelaksanaan program secara transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Tak hanya itu, Zakat Korban Sipil atau ZCP turut hadir untuk menangani permasalahan zakat, di mana ZCP sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen zakat agar semakin efektif dalam memobilisasi dana sosial publik bagi peningkatan kesejahteraan umat di berbagai belahan dunia. Dari sisi regulasi terkait zakat di Indonesia sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan telah mengatur pengelolaan zakat agar kedepannya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas bisa ditingkatkan lagi. Sedangkan dari sisi kelembagaannya terdapat organisasi pengelola zakat atau OPZ yang memiliki kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.